Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya akan bagikan kepada kita semua ya, ketika Pak Bobi Nasution akhirnya memberikan respon positif ya, respon yang luar biasa bagi jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia atau Gereja GKI yang ada di Kota Medan, yang memang dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami yang namanya pelarangan ibadah. Karena yang terakhir itu mereka beribadah di sebuah mall, yaitu di Suzuya Maryland Medan. Tetapi pada saat itu mereka mengalami sebuah tragedi yang tentunya tidak diharapkan oleh mereka, dan saya juga percaya kita tidak harapkan juga hal yang seperti itu terjadi, yaitu ketika mereka didemo oleh warga setempat karena mereka tidak mengizinkan jemaat GKI ini beribadah di Mall Suzuya Maryland Medan itu. Dan jujur teman-teman, memang mulai pada saat itu kita mempertanyakan ya, bagaimana tindakan tegas dari seorang Pak Wali Kota Medan, yaitu Pak Bobi Nasution, yang memang kita mengetahui dan kita mengenal kalau beliau ini adalah seorang menantunya Pak Presiden. Iya kan, tentunya yang kita harapkan di sini seorang menantu Pak Presiden atau istri dari anaknya Pak Presiden ya harusnya bisa memulai apa yang sudah dikumandangkan, apa yang sudah dipidatokan oleh ayah mertuanya, yaitu Bapak Presiden, yaitu Bapak Joko Widodo ya, soal ya peribadatan yang itu dijamin oleh konstitusi, dan setiap kepala daerah tidak boleh bermain-main soal ibadah ya. Artinya bahwa kalau misalnya saja Bobi Nasution tidak bisa melakukan tindakan, maka kita tentunya berpikir bahwa ya, Bobi Nasution tidak menghargai dan tidak mengindahkan apa yang pernah disampaikan oleh bapak mertuanya ya. Dan akhirnya pada kesempatan ini kita melihat ya, setelah adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh pemuda Batak Bersatu di Kota Medan hari ini teman-temannya, akhirnya Pak Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai mengatakan ya, jemaat GKI untuk sementara sebelum dikeluarkannya izin untuk beribadah atau mendirikan rumah ibadah, maka mereka boleh beribadah di kantor wali kota, bukan lagi di depan, bukan lagi di halaman, tetapi di dalamnya. Ini hal yang luar biasa tentunya yang dilakukan oleh Pak Bobi Nasution. Kita lihat saja bagaimana pernyataan langsung dari Pak Wali Kota Medan, dan ini dia teman-teman. Di media sosial kalau jamaat GKI ini beribadah di depan kantor wali kota selama berminggu-minggu, betul ya? Ini yang menjadi concern dan perhatian. Wali Kota Medan Bobi Nasution naik ke mobil Komando Pemuda Batak Bersatu PBB yang berunjuk rasa di depan Balai Kota pada Kamis 8 Juni 2023. Aksi massa PBB meminta Bobi Nasution mengambil sikap terkait pelarangan ibadah jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI di Maryland. Bobi Nasution mendukung seluruh tuntutan massa PBB dan menyayangkan adanya penolakan gereja oleh warga setempat. Ia bahkan belak-belakan menyinggung jika kepentingan politik tak lebih penting daripada kepentingan bangsa dan negara yang toleran. Meski begitu, Bobi Nasution meminta pengurus GEKI untuk menyelesaikan seluruh perizinan agar tidak ada masalah di kemudian hari. Sembari menunggu izin, Bobi Nasution membuka Balai Kota Medan sebagai lokasi ibadah jemaat GEKI. Berikut pernyataan Bobi Nasution. Kita ketahui pemerintah Kota Medan tidak pernah melakukan pelarangan, tapi kita tahu siapa yang ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat setempat, masyarakat di Maryland itu mengatakan melarang untuk beribadah di Suzuya. Oleh karena itu saya sampaikan izinnya
harus kita buat sesuai dengan aturan agar apa? Agar tidak ada pertentangan lagi di lapangan. Betul kan? Siap, Pak Wali. Daripada Bapak Pendeta dan seluruh jamaat beribadah di depan kantor wali kota, kami siapkan 3 tempat. Dan terakhir, dari pihak Bapak Pendeta dan jamaat GKI menyampaikan sebelum izin sementara keluar, bisa nggak kami beribadah di dalam kantor kota Medan? Tidak di luar, tapi di dalam kantor kota Medan. Saya langsung menyampaikan silahkan, karena ini kantor masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Kalau mau ibadah di dalam kantor kota, silahkan. Saya mau katakan ini luar biasa. Ini di luar dugaan kita. Karena saya harus jujur, memang saya meragukan bisa nggak seorang Bobi Nasution sebagai wali kota Medan memberikan tanggapan serius kepada jemaat GKI yang selama beberapa kali sudah tidak lagi beribadah di tempat yang nyaman. Mereka hanya bisa beribadah di depan halaman kantor wali kota Medan, kan? Nah, dan saya melihat memang dalam jangka beberapa kali mereka beribadah di depan atau di halaman kantor wali kota Medan, sepertinya tidak ada tanggapan dari Pak Wali Kota Medan. Itulah yang jujur membuat saya jadi meragukan, kira-kira berani nggak seorang Pak Wali Kota Medan ini? Dan akhirnya semuanya terjawab hari ini. Justru menjadi sebuah pertanyaan juga dari saya. Apakah ini malah hanya karena memang ada unjuk rasa dari pemuda Batak Bersatu? Artinya kalau misalnya tadinya tidak ada unjuk rasa yang dilakukan oleh pemuda Batak Bersatu, apakah Pak Wali Kota juga tidak mau memberikan respon soal apa yang dialami oleh jemaat GKI? Saya kurang tahu soal itu. Tapi yang pastinya sebelum ada pernyataan dari Pak Wali Kota Medan yang memberikan kesempatan peluang untuk jemaat GKI bisa beribadah dengan nyaman, rupanya ada sebuah pernyataan yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu yang tentunya memang benar-benar menolak yang namanya intoleransi yang terjadi di Indonesia ini, dan terkhusus di Kota Medan, dan paling terkhusus untuk jemaat GKI yang memang selama ini mengalami yang namanya pembubaran atau pelarangan ibadah mereka. Saya mengajak kita untuk mendengarkan apa yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, dan ini dia videonya, teman-teman. Horas menjua-jua. Saya Lambok Fernando Sombing selaku Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu dengan ini menyampaikan keprihatinan kami terkait adanya penolakan ibadah salah satu gereja di Kota Medan, yaitu Gereja Elim Kristen Indonesia. Kami mau menyampaikan Kota Medan terkenal dengan kota toleransi yang sangat baik. Maka untuk itu ini harus kita jaga. Jangan ada tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di Kota Medan. Kami sebagai organisasi Pemuda Batak Bersatu sangat menolak dan mengecam keras tindakan-tindakan tersebut. Untuk itu kami meminta kepada pemerintahan Kota Medan dan Sumatera Utara untuk membuat sebuah tindakan tegas terkait adanya praktik-praktik intoleransi di Kota Medan. Buat saudara-saudara saya, mari kita saling menjaga. Kita menyadari kita adalah saudara, kita adalah satu di dalam NKRI yang dijamin kebebasan kita dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing yang diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan itu, saudara-saudara saya yang melarang, yang menghalangi, yang menghambat saudara-saudara kita yang lain untuk beribadah kepada Tuhannya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, segeralah bertobat. Perbuatan Anda adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kami tidak menginginkan adanya perpecahan di Kota Medan. Jangan hanya karena kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan sesuatu, terakhirnya
keharmonisan di Kota Medan terganggu. Kepada saudara-saudara saya, khususnya pemuda Batak Bersatu, kita punya tugas menjaga kebersamaan ini. Kita menjaga kedamaian, kita menjaga ketertiban, kita menjaga keamanan di lingkungan kita masing-masing. Kami meminta kepada seluruh rekan juang pemuda Batak Bersatu, hal ini harus kita suarakan. Kita sampaikan dengan santun, kita sampaikan dengan damai. Kita menginginkan kedamaian, tali persaudaraan sesama anak bangsa, walaupun kita berbeda-beda, beda agama, beda keyakinan, beda suku. Itu kita yakini sebuah kekayaan, sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu harus kita jaga, harus kita rawat. Kepada pemerintahan Sumatera Utara, sekali lagi kami meminta untuk bisa menjadi solusi dalam permasalahan ini. Terima kasih. Horas menjua-jua, merdeka. Oke, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini teman-teman. Ya, tentunya banyak doa kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan, yaitu Pak Bobi Nasution, yang sudah memberikan kenyamanan khususnya kepada jemaat GKI. Dan tentunya saya juga terus mengajak kita untuk mendoakan juga Bang Permadi Arya yang tidak pernah henti-hentinya menyuarakan soal hak-hak minoritas di Indonesia ini. Sekian saja untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.